1 Samuel ayat 21, 1 Samuel 21 ayatnya 10 sampai 15 dikatakan gini. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut. Nah, perhatikan ini. Sekali kepada Akis raja kota Gat itu, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumah? Nah, dan yang sini Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, Raja Saul. Nah, dan dalam pengejaran itu dia lari ke daerah orang Filistin. Yang pada dasarnya dahulu Daud itu berperang dengan orang Filistin, dan dikatakan di ayatnya yang ke-11 di 1 Samuel 21 ayatnya yang ke-11 dia bilang begini. Pengawal Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud masuk ke sarang musuh. Daud masuk ke sarang musuh, Bapak Ibu. Dan orang-orang di sana mengatakan bahwa ini Daud yang dahulu mengalahkan kau punya pasukan ini. Ini Daud sudah nih. Dan pengawal-pengawal itu bawa Daud ini kepada raja kota Gat itu, kepada Akis ini. Dia memperhadapkan Daud dengan Akis. Dan di ayat 12 mengatakan gini. Daud memperlihatkan perkataan itu, memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat. Kenapa Daud takut? Karena dahulu dia membantai orang-orang Filistin ini, dan dia lari kepada sarang musuh. Betapa tertekannya dia. Dan apa yang Daud lakukan? Tuhan memberikan hikmat kepada Daud. Dan di ayat 13 dia bilang begini, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Daud pura-pura gila, Bapak Ibu. Pada saat itu, ketika dia diperhadapkan dengan para musuh-musuhnya, dia pura-pura gila. Itu Tuhan memberikan hikmat kepada dia supaya dia pura-pura gila. Karena dia itu adalah raja yang dahulunya membantai orang-orang Filistin ini. Kita kalau jadi orang Filistin, kita tangkap, kalau baca dia pura-pura gila, kita sebunuh. Tapi Allah memberikan hikmat kepada Daud supaya apa? Pura-pura gila. Nah, dari pura-pura gilanya ini, di ayat 15 Raja Akis bilang begini, kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang ini demikian masuk ke rumahku? Tuhan meloloskan Daud dari musuh-musuhnya ini. Tuhan meloloskan dia dari musuh-musuhnya. Nah, atau kembali kepada Mazmur 56 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, waktu aku takut, aku percaya. Bapak Ibu, Daud diperhadapkan dengan hal yang tidak menyenangkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan di 1 Samuel ayat 21 ayat 10 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 itu, di mana dia diperhadapkan dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Daud diperhadapkan dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi di situ hikmat oleh Tuhan diberikan oleh Daud. Hikmat yang dari Allah diberikan kepada Daud supaya apa? Dia pura-pura gila. Kalau hari itu dia pura-pura gila, dia mati. Hari itu kalau macam dia pura-pura gila, dia mati. Dan dari sini kita bisa lihat hubungan Daud betapa dekatnya dengan Tuhan. Kenapa kita bisa bilang hubungan Daud betapa dekatnya dengan Tuhan?
Karena Tuhan memberikan hikmat bagi dia. Kalau saja Daud tidak dekat kepada Tuhan, otomatis Tuhan tidak akan berperkara dengan dia. Tuhan tidak akan menyertai dia. Tapi sampai hari ini, sampai pada saat itu, Tuhan masih tetap menyertai dia. Dimana apa? Dia disarang musuh, tapi dia masih selamat. Dia masih selamat. Karena apa? Dia mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Daud itu seorang yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan satu hari, Alkitab mengatakan bahwa satu hari itu dia berdoa 7 kali. Bapak Ibu, bukan main-main. Daud orangnya tuh sangat intim dengan Tuhan. Makanya dari keintimannya dia dengan Tuhan, Tuhan memelihara dia. Tuhan menjaga langkah hidupnya. Makanya di sini dia bisa berkata begini, waktu aku takut, aku ini percaya. Artinya gini, waktu aku takut, aku ini tetap percaya. Daud itu walaupun dia takut, dia punya kepercayaan kepada Tuhan itu lebih besar, Bapak Ibu. Karena apa? Dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia mengenal Allah yang dia sembah. Dia percaya Allah akan menolong dia. Daud di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, tapi apa? Allah menolong dia. Karena apa? Dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan meloloskan dia dari segala macam hal yang ingin menimpa dia. Makanya dia bisa berkata, waktu aku takut, aku ini tetap percaya. Makanya tadi di 1 Samuel 21 ayat 12 bilang begini, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Tetapi dalam hal ini dia masih tetap percaya kepada Allah yang dia sembah, bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Dan di Mazmur 56 ini adalah bentuk dari doa Daud.